dia tidak bisa sembuh total, beda seperti JRA yang di skillet ya, Mbak Putri. Baik Bu, terima kasih. Ya, siapa lagi? Ada lagi teman-teman? Izin bertanya Ibu. Silahkan Mas Naufal. Baik Ibu, saya izin bertanya mengenai JRI Ibu. Di sini saya lihat untuk JRI itu ada pemeriksaan penunjang. Itu ada foto normal sama yang mengalami rematik artritis. Jadi apakah orang yang mengalami JRI ini tangannya itu berbeda dari normalnya Ibu? Apakah itu bisa kita jadi patokan pasien ini mengalami JRI gitu Ibu? Baik, terima kasih Mas Naufal. Dari dilihat pemeriksaan yang dilihat dari sisi subjektif ya berarti ya istilahnya. Jadi memang tidak bisa dipastikan langsung ketika kita melihat dari bentuk tangannya. Tetapi harus melewati bisa menggunakan cek lab, kemudian bisa menggunakan pemeriksaan spesifik, bisa menggunakan riwayat penyakit atau RPS, riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu. Itu perlu ditanyakan karena hal itu bisa mempengaruhi dari diagnosa pasien begitu. Jadi untuk bentuk tangan itu pemeriksaan subjektif memang, tapi tidak bisa hanya pemeriksaan subjektif yang dilakukan. Gitu Mas Naufal. Apakah paham dengan jawaban saya? Paham Ibu. Oke. Sepertinya cukup ya. Baik, di sini saya akan mengulang lagi teman-teman. Kalau kemarin kalian sudah di skill lab, kebetulan juga saya sendiri yang masuk ya per kelas, itu tentang CRA dan DMP. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama dapat memahami tentang pengertian juvenile rheumatoid arthritis. Kemudian yang kedua mampu memahami etiologi tentang juvenile rheumatoid arthritis. Yang ketiga mampu menjelaskan patofisiologi dari juvenile rheumatoid arthritis dan mampu mengetahui serta memahami penanganan fisioterapi dari juvenile rheumatoid arthritis. Next, Mbak. Oke, juvenile rheumatoid arthritis atau dibalik ARJ ya, merupakan salah satu penyakit rematik yang paling sering terjadi pada anak dan kelainan yang menyebabkan kecacatan. Dan ini ditandai dengan sinovitis, peradangan pada cairan sinovial, dan dia ini penyebabnya adalah idiopatik disertai dengan pembengkakan dan efusi sendi. Next. Oke, untuk JRA ini sama ya, radang sendi yang menyebabkan peradangan selama lebih dari 6 minggu pada anak usia 16 tahun atau di bawahnya. Dan artritis itu sekelompok penyakit yang menyebabkan rasa nyeri, bengkak, dan kekakuan di bagian tubuh seperti otot, tendon, serta ligamen dan tulang. Di epidemiologi dari penyakit ini bervariasi antara 20 per 100.000 kelahiran, sedangkan prevalensinya berkisar antara 16 sampai 150 per 100.000 kelahiran. Jadi tergantung dari geografiknya ya, atau tergantung dari ras negaranya. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas Ibu. Terdengar Ibu. Ya. Dengar Bu. Etiologinya tadi penyebabnya ya idiopatik, dan para peneliti ini sudah banyak meneliti tentang penyakit ini, tapi khususnya untuk di Indonesia ini penelitian sudah banyak dilakukan oleh pakar biomedis begitu. Dan pada etiologi JRA ini dia disebabkan karena infeksi autoimun, kemudian menyerang sel-sel yang sehat,
dan faktor genetik anak dan faktor genetik pada anak ya, dan faktor lingkungan yang seperti virus seperti Epstein-Barr, rubella atau imunoinflamatoris. Jadi etiologi dari penyakit ini itu tidak diketahui. Tapi ada yang bilang dia ini ada faktor genetik, tapi sejauh ini tetap idiopatik atau tidak diketahui sebabnya karena sudah ada penelitian sebelumnya untuk faktor genetik itu belum tentu untuk yang keturunannya bisa mengalami JRA juga. Begitu. Next. Oke, JRA itu gangguan autoimun yang berarti bahwa tubuh keliru dalam mengidentifikasi beberapa sel sendiri dan jaringan yang sebagai zat asing yang masuk di dalam tubuh. Dan pada ARJ itu sistem imun tidak bisa membedakan antigen diri, sehingga antigen pada ARJ itu akan menghasilkan sinovia persendian. Next. Patofisiologi dari JRA yaitu reaksi antigen antibodi yang menimbulkan kompleks imun sehingga mengaktifkan sistem komplement dengan akibat timbulnya bahan-bahan biologis aktif yang menimbulkan reaksi inflamasi. Jadi ini inflamasi itu berdasarkan dari reaksi antigen atau antibodi dalam tubuh yang menimbulkan dan mengaktifkan komplement yang ada di dalam tubuh sehingga dia menghasilkan sel-sel biologis yang menyebabkan inflamasi. Dan penyakit JRA ini meliputi hiperplasia sinovial yang menyebabkan pembengkakan jaringan lunak, efusi sendi, dan kerusakan kartilago yang berakibat erosi pada tulang. Kemudian, limfosit, sel plasma, serta makrofag dan sel dendritik semuanya ini meningkat di dalam sendi dan akan mengalami inflamasi. Terdeteksinya sel T dan inflamasi sinovial yang kronis mengindikasikan mediasi seluler, adanya kompleks imun, dan komplement menunjukkan kemungkinan respon menjadi mediasi sel B. Lanjut. Sepertinya untuk ini bisa dilewati ya. Next, Mbak. Oke. Impairment pada penyakit ini yaitu adanya rasa nyeri, odem, kemudian kekakuan di beberapa bagian tubuh seperti otot, tendon, ligamen, dan tulang. Mungkin teman-teman di sini seperti yang sudah saya skilapkan ya, untuk manifestasi klinis itu tidak jauh beda, mungkin kalimatnya aja yang berbeda, tapi intinya untuk terapi latihannya sama. Ada 3 klasifikasi JRA, yaitu JRA sistemik itu 20%, menyerang banyak sendi, servikal, temporomandibular, dan didahului dengan serangan pada organ-organ tubuh tertentu, misalnya hepatomegali, kardiomegali, dan peningkatan sel darah putih. Kemudian yang kedua, JRA poliartikular, pada 3 bulan pertama menyerang 5 persendian atau lebih, bersifat bilateral dan menyebar ke kartilago, facet joint, kaki, dan tangan. Kemudian kalau pausi artikular, dia 3 bulan pertama menyerang 3 persendian atau lebih dan bersifat unilateral. Oke, ini merupakan gambaran dari foto ronsen untuk kasusnya JRA ya. Jadi seperti ini memang ada perubahan bentuk dan di situ terlihat agak putih karena memang ketika di situ memang adanya sebuah peradangan, maka di sini tertutup oleh cairan. Ya, efusi sendi tadi. Ya, jadi dia pemutih ini dalam posisi bengkak, teman-teman. Next. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu menjalani olahraga serta mengkonsumsi vitamin D dan kalsium. Yang dimaksudkan dengan olahraga itu adalah pola hidup yang sehat. Jadi selain makanan yang dijaga, itu juga perlu
olahraga itu sifatnya adalah wajib ya. Exercise ini adalah sifatnya wajib karena dengan exercise itu tidak hanya lari-lari atau aerobik, bukan. Jadi di sini yang dinamakan dengan pola hidup sehat itu adalah makan makanan yang sehat, kemudian tidak hanya 5 sempurna saja ya, tetapi diimbangi dengan aktivitas fisik. Setelah aktivitas fisik itu didapatkan, banyak mengkonsumsi vitamin D dan kalsium. Apabila memang sudah mempunyai indikasi misalnya dari keluarga ada yang JRA atau memang dari indikasi dari sejak lahir mengalami misalnya kepadatan tulang yang berkurang atau mengalami peradangan di setiap persendian. Jadi kelihatan sekali apabila terjadi hal tersebut karena di setiap persendian akan tiba-tiba merasa nyeri. Oke, untuk proses JRA, proses fisioterapi pada JRA, asesmen subjektif dan objektif ya. Subjektif seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, teman kalian sebutkan tadi, dan objektif itu IPPA, kemudian diagnosa fisioterapi, impairment, functional limitation, dan restriction participation. Kemudian rencana intervensi itu sesuaikan dengan diagnosanya. Baru intervensi fisioterapi bisa meliputi penggunaan infrared juga bisa atau menggunakan TENS, evaluasi dan dokumentasi untuk membedakan pos latihan pertama, kedua, dan ketiga sampai selanjutnya sampai dia memang benar-benar sudah sembuh total. Next. Diagnosa fisioterapi dari impairment-nya itu adanya nyeri, adanya odem, kemudian kekakuan persendian ya. Kemudian kalau functional limitation itu keterbatasan dalam melakukan kegiatan atau rutinitas sehari-hari seperti mengkancing baju, kemudian mandi ya. Kemudian apabila dia sudah mampu untuk mencuci, maka kegiatan ini juga akan menghambat dari kewajiban pasien itu sendiri. Oke, next. Ya, penata laksanaan fisioterapi untuk kasus ini selain yang modalitas electrical physical agent bisa dengan modalitas panas dan dingin, yaitu fungsinya adalah untuk memelihara dan mengurangi spasme atau kekakuan, meningkatkan elastisitas jaringan fibrosa pada kapsul sendi dan tendon, dan mengurangi nyeri serta spasme otot. Hidroterapi dengan temperatur 90-100 derajat Fahrenheit. Fluidoterapi paraffin bed atau moist head dapat digunakan untuk mandi dengan air panas atau shower dan memakai hot pack selama latihan LGS ya, hot pack selama melakukan latihan LGS agar membantu menyembuhkan kekakuan di pagi hari. Jadi pakai hot pack itu jangan botol dilapisi dengan kain ya, tapi ada tempatnya tersendiri untuk hot pack maupun cool pack. Jadi kalau kita menggunakan hot pack itu kan sifatnya adalah hangat. Apabila kita menggunakan botol dan itu akan sangat berbahaya ya untuk pasien itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu topiknya adalah DMP. Seperti yang sudah saya berikan di Skillet juga, tidak jauh beda dari Skillet di sini mengulas serta menambahkan untuk teori-teori yang masih dirasa kurang ya. Untuk DMP itu merupakan jaringan yang disusun oleh otot-otot yang berfungsi untuk menggerakkan organ-organ tubuh sesuai dengan kemampuan dan jaringan otot yang sudah berkontraksi. Kontraksi otot dapat berlangsung karena molekul-molekul protein yang membangun sel otot dapat memanjang serta memendek. Oke, dan ini merupakan aktif dari sel otot di mana ada bone, kemudian tendon, body muscle, kemudian ada muscle fiber, muscle fascikular,
kemudian ada tendon ya. Di situ nanti ini merupakan sistem kontraksi dari otot pada kasusnya adalah DMP. Next. Next. Ya. Tipe DMP itu ada dua, Duchenne muscular dystrophy dan Becker muscular dystrophy. Penyakit ini menyebabkan kelemahan pada otot-otot yang dekat dengan batang tubuh. Itu semua kasus-kasus DMP ini memang menyebabkan kelemahan di setiap otot atau di setiap tubuh ya. Next. Oke. Duchenne muscular dystrophy ini kelainan pada otot yang disebabkan karena mutasi gen pada kromosom X bagian P21 yang bertanggung jawab terhadap pembentukan protein dystrophin yang memelihara struktur dari otot ya. Penyakit tersebut diturunkan melalui X-linked dan resesif dan hanya mengenai pada pria, sedangkan perempuan itu hanya sebagai karier. Oke, Duchenne ini ya, muscular progressive tadi mempunyai gejala awal normal pada periode tertentu. Misalnya yang kemarin saya sampaikan, untuk pertama kali sebelum terkena DMP pada anak-anak itu gejalanya belum kelihatan, tapi dia kelihatan di usianya yang sudah 3-7 tahun. Kemudian diawali dari kelemahan pada anggota gerak bawah seperti sering terjatuh yang lama-lama tidak bisa untuk berjalan. Dan inilah yang dinamakan dengan progresivitas dari DMP ini semakin menurun karena memang penyakit ini tidak bisa bertahan lama karena hanya beberapa bulan saja, beberapa tahun saja ya. Kemarin kalau enggak 17, 20, ada juga yang 22 tahun ya. Next. Oke. Kalau untuk DMP yang sedang memiliki jumlah distrofi yang tidak terlalu banyak. Jadi gejalanya menyerupai distrofi atau Duchenne tetapi lebih ringan. Gejala itu muncul di 10 tahun pertama dan ketika mencapai 16 tahun penderitanya sangat sakit dan harus duduk di kursi roda lebih dari 90% dan bertahan hidup sampai dengan usia 20 tahun. Atau kalau perawatannya memang lebih baik atau memang fisiknya kuat, maka bisa sampai 22 tahun. Itu berdasarkan dengan jurnal terbaru yang kemarin saya dapatkan. Next. Patofisiologi dari distrofi muskular progresif, yaitu ketidakhadiran dystrophin yang menyebabkan kerusakan pada struktur otot sehingga menyebabkan masuknya kalsium secara berlebihan dan menembus sarkolema. Tekanan yang oksidatif pada sarkolema ini menyebabkan kematian sel. Pada akhirnya serat dan otot mengalami nekrosis dan digantikan dengan jaringan lemak. Jadi ini patologi dari DMP. Next. Oke Mbak, ini kelainan di kromosom X21 ya, yang ternyata akan membawa kecacatan yang diturunkan kepada anak-anaknya. JRA ini berbeda dengan DMP. Kalau JRA tadi mungkin ada yang bilang ada faktor keturunan dan ternyata ada juga penelitian yang mengatakan tidak ada faktor keturunan. Tetapi kalau DMP ini sudah sangat jelas, ini merupakan penyakit keturunan yang mengakibatkan yang diturunkan dari ayahnya ke wanita ke ibunya ya maksudnya, dan membawa istilahnya bukan membawa bahasanya adalah membawa kecacatan yang diturunkan kepada anak-anaknya. Jadi ini memang genetik yang tidak bisa dihindari begitu. Next. Ya, ini merupakan progres dari penularan DMP yang dari ayahnya, dan dia
bisa diprediksi kapan akan terkena DMP di keturunan keberapa gitu. Oke, next. Ya, tanda dan gejala pada DMP itu ada menyerang pada anak-anak usia 3 sampai 7 tahun. Kemungkinan pada keluarga memiliki 50% mewarisi atau menurunkan gen yang rusak pada anak-anak mereka. Kemudian kelemahan otot secara progresif, pseudo hipertrofi, calf pain, gangguan keseimbangan, gangguan berjalan, sering terjatuh, dan mengalami kesulitan dalam menaiki tangga karena memang yang diserang ini dari anggota gerak bawah dulu baru naik ke anggota gerak atas. Begitu. Ini hanya mereview dari skill lab yang sudah saya berikan ya. Next. Oke. Ini merupakan ciri awal dari sebelum dia terkena DMP ya. Awalnya dia mampu berdiri, kemudian tidak mampu, kemudian hanya mampunya seperti ini dan lama-lama akan merangkak ya. Ini seperti ini. Next. Diagnosa pada kasus ini yang pertama adanya pemeriksaan darah, kemudian adanya peningkatan enzim kreatin kinase, kemudian tidak selalu menunjukkan adanya distrofi otot karena menyebabkan penyakit otot yang lain. Kemudian untuk kreatin kinase ini mengkatalisis atau mempercepat produksi ATP atau energi ke dalam kreatin kinase yang berkisar antara 20 sampai 2000 per liter. Dan perusakan kreatin kinase ini merupakan indikasi terjadinya kerusakan otot. Next. Ya, prognosis pada DMP ya. Dia progresivitasnya berbeda-beda tergantung dari perawatannya juga. Kemudian pemburukan dan defisit pernafasan lanjut tergantung dari harapan hidup, dapat tergantung dari derajat perburukan dan defisit pernafasan yang lanjut. Jadi harapan hidupnya ini tergantung dari pola nafasnya. Yang saya bilang dulu ini DMP ini dia dapat meninggal ketika dia yang terakhir adalah gagal nafas. Inilah yang dimaksud dari harapan hidup ya. Dan pada Duchenne ini kematian biasanya terjadi pada usia belasan sampai awal 20 tahunan. Next. Oke, asesmennya tetap ya, proses fisioterapinya pada DMP tetap asesmen, diagnosa, limitation, rencana intervensi, diagnosa disesuaikan dengan diagnosanya, dan intervensi, evaluasi, dan dokumentasi pada pasien tersebut. Oke, next. Ya, vital sign tetap ya. Silahkan dipraktekkan kalau mungkin mempunyai pasien tersebut. Next. Diagnosa fisioterapi impairment-nya menurunkan kekuatan otot saja. Kalau tadi impairment dari juvenile rheumatoid arthritis, kalau ini bukan di juvenile rheumatoid arthritis tapi pada DMP-nya. Oke, ada impairment-nya, functional limitation sama participation restriction. Ya. Next. Tujuan jangka pendek untuk kasus ini yang pertama mencegah terjadinya kontraktur ya. Kemudian yang kedua, memperlambat laju dan kelemahan dari sistem otot, memperluas gerak dan sendi, memelihara fleksibilitas otot, menghindari kontraktur dan memecah terjadinya deformitas yang dapat memperparah keadaan pasien. Tujuan jangka panjangnya yaitu memulihkan activity daily living ya.
Intervensi fisioterapi kemarin yang saya bilang boleh menggunakan infrared atau bisa menggunakan exercise. Exercise-nya berdasarkan dari tugas yang dibuat. Exercise-nya apabila menggunakan intervensinya ini, exercise-nya apabila hanya menggunakan istilahnya electrical physical agent, makanya kurang tepat ya. Harus menggunakan mobilisasi sendi untuk mencegah terjadinya kontraktur serta menjaga fleksibilitas otot. Dan perlu diingat juga intervensi pada fisioterapi untuk kasus tersebut itu juga bisa menggunakan infrared, kemudian menggunakan TENS begitu untuk menjaga fleksibilitas dari otot-otot tersebut. Next. Tujuan dari pemberian terapi hanya untuk memperlambat lajunya kelemahan dan menjaga luas gerak sendi, memelihara fleksibilitas otot, menghindari kontraktur, dan mencegah terjadinya deformitas yang dapat memperparah keadaan pasien. Jadi karena efek jangka panjangnya ini cukup serius ya, jadi untuk DMP ini merupakan kelemahan otot yang terjadi dan tidak dapat disembuhkan lagi. Ini harus disampaikan kepada ibunya terutama untuk hal-hal yang seperti ini, di mana orang tua juga harus mengetahui kondisi anaknya. Dan ini karena memang setiap tahun ini progresivitasnya menurun, maka kita juga menyampaikan kepada orang tua agar misalnya sama si anak ini misalnya disuruh untuk exercise atau untuk menjaga luas gerak sendi, memelihara fleksibilitas otot, itu harus dijelaskan lebih awal. Gitu ya. Next. Oke, terima kasih. Itu saja teori dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Izin bertanya, Ibu. Silakan, Mas Naufal. Yang masalah DMD tadi, Bu. DMD Iya. tadi kan masalah ada keturunan genetik ya, Bu. Iya. Misalkan faktornya itu dari ibu, apakah bisa juga kena Ibu? Kalau dari teorinya itu semua gen yang berasal dari ayah, Mas Noval. Jadi kalau dari ibu gennya YX, kalau dari ayah gennya Y. Gitu. Untuk gen yang tadi Mbak, gambar yang tadi genetik, Mbak. Gambar genetik itu yang tadi ya ini. Jadi ini bisa dikategorikan kapan terkena DMP atau bukan. XY sama XX ya. XY ini laki-laki dan XX itu perempuan. XY tambah XX sama dengan XY, XY tambah XX sama dengan XX, dan ini XY sama XX sama dengan XX, dan yang terakhir adalah XY dengan apa ya ini? XY dengan XX didapatkan hasilnya adalah XY. Di sini memungkinkan yang akan terkena muskular dystrofi progresif adalah laki-laki ya, karena tidak ada hormon tidak ada, istilahnya kalau dikalikan ini keturunannya ini tidak ada yang mengalami. Untuk yang tidak mengalami ini yang ini ya, XY ini. Kalau ini apa Mbak? Tolong Mbak di atasin sebentar. Kok sini gambarnya tadi? Oke. Jadi yang memang yang akan terkena DMD itu adalah yang XY atau yang laki-laki. Itu kalau yang perempuan baik-baik saja, kemudian laki-laki, perempuan laki-laki. Jadi kalau diteorikan itu seperti ini, gitu, Mas Naufal.
Jadi pasti laki-laki karena gennya di gen yang laki-laki. Nempelnya di yang laki-laki gitu. Next. Ada lagi tanggapan Mas Noval? Cukup Ibu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Boleh di-share teman-teman materi saya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, marilah kita tutup dengan lafal hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.